Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara, kita tidak berhenti sampai ketika kita terima keselamatan dari Tuhan itu sendiri. Namun kita harus perlu yang namanya bertumbuh, mengenal kepada Allah yang telah memberikan keselamatan itu kepada kita. Ini merupakan waktu yang tepat kalau kita lebih banyak di rumah, atau kita lebih banyak hari-hari ini beraktivitas di rumah. Untuk kita membangun persekutuan, untuk kita membangun, untuk mengenal kepada Tuhan. Sebagaimana Alkitab katakan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan, diberitahukannya perjanjiannya. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya memiliki tujuan untuk menyelamatkan manusia, tapi tujuan Tuhan menyelamatkan manusia supaya manusia itu mengenal kepada Dia. Saudara, dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara bisa melihat bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya, dan Allah menciptakan manusia. Ketika Allah menciptakan manusia, saudara bisa melihat apa yang aktivitas atau yang dikerjakan oleh manusia. Manusia hanya membangun persekutuan dengan Tuhan. Selain manusia mengurus atau memelihara segala ciptaan Tuhan, tapi di sisi lain manusia membangun dan mengenal kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak cukup kita beraktivitas di dalam gereja, kita rajin ke gereja, tidak hanya sebatas itu, tapi kita perlu yang namanya belajar mengalami Tuhan secara pribadi. Nah Saudara, Tuhan sangat senang sekali ketika orang-orang percaya itu boleh membangun hubungan intim dengan Dia. Di dalam Alkitab sudah saya katakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Bahkan perjanjiannya diberitahukannya kepada kita. Agenda-agenda Tuhan, apa menjadi rancangan Tuhan ketika kita mengenal kepada Dia. Dia yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Karena itu untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, yang pertama kita perlu yang namanya memberikan waktu kepada Tuhan. Tuhan sudah berikan waktu buat kita untuk kita melakukan pekerjaan, aktivitas, dan lain-lain. Ada waktu untuk kita beristirahat, tapi ada waktu di mana kita perlu membangun persekutuan dengan Tuhan. Ini sangat penting sekali. Ketika kita mulai membangun persekutuan dengan Tuhan, ketika kita belajar mengenal kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang di luar yang membuat kita takut atau mencekam, itu tidak akan mengganggu kehidupan kita. Karena apa? Kita mengenal kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, inilah waktunya mulai merendahkan hati, mulai merendahkan diri, ambil waktu setidak-tidaknya mungkin 30 menit, 1 jam untuk saudara bangun persekutuan dengan Tuhan. Saudara ambil waktu untuk berdoa, saudara ambil waktu untuk baca firman Tuhan. Selain itu, untuk kita mengenal kepada Tuhan, yang kedua Tuhan pakai itu namanya pergumulan dan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang mengenal kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan adalah orang yang bisa melihat masalah bukan merupakan sesuatu segala-galanya. Tapi masalah itu adalah sebuah sarana dan alat untuk mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita punya cara pandang atau persepsi yang berbeda mengenai masalah. Kalau Tuhan izinkan masalah yang ada dalam hidup kita, itu adalah sebagai sarana untuk membawa kita untuk datang kepada Tuhan, untuk kita lebih mengenal kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari yang pertama sediakan waktu untuk Tuhan. Yang kedua, biarkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar, tidak membuat kita putus asa, tapi itu merupakan sarana untuk kita bisa lebih dekat dan mengenal kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita satukan dalam doa, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mulai belajar kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, mulai hari ini saya tidak puas hanya sebagai orang-orang yang diselamatkan Tuhan, tapi saya mau belajar melangkah satu langkah lagi, yaitu mengenal kepada Tuhan, dan saya memberikan waktu yang khusus buat saya membangun persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, biarkan masalah-masalah yang terjadi membuat saya tidak menjadi putus asa, tapi membuat saya semakin dekat kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih
buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau meresponinya dengan benar. Kami mau belajar, mengejar, dan mencari Tuhan. Karena kami tidak mau hanya menjadi orang-orang yang diselamatkan, tapi kami mau belajar menjadi orang-orang yang mengenal kepada Engkau secara pribadi. Karena itu kami mau belajar memberikan waktu yang tepat kepada Tuhan, dan kami mau melihat segala masalah-masalah yang terjadi itu sebagai sarana supaya kami lebih dekat lagi kepada Tuhan, supaya kami mengalami Tuhan, supaya kami bisa melihat kekuatan dan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kami secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dalam pemeliharaan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulai hari ini, jadilah Bapak Ibu Saudara sebagai pemburu-pemburu Tuhan. Tuhan memberkati.